A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang terdapat pada kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, para ulama tafsir telah sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mengaku bahwa Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail sebagai penolong mereka. Sebagian ulama mengemukakan bahwa pengakuan mereka itu berkenaan dengan perdebatan yang terjadi di antara mereka dengan Rasulullah SAW mengenai masalah kenabian beliau. Abu Quraib memberitahu kami dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, wahai Abu Qasim, beritahukan kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, katakanlah segala hal yang kalian kehendaki, tetapi berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub telah mengambil janji dari anak-anaknya. Jika aku memberitahukan kepada kalian dan kalian mengetahui bahwa itu benar, maka kalian harus mengikutiku memeluk Islam. Janji itu milikmu, sahut mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tanyakanlah apa yang kalian kehendaki. Maka mereka pun berkata, beritahukan kepada kami 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Beritahukan bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan perempuan. Beritahukan juga kepada kami mengenai nabi yang ummi. Ini yang terdapat di dalam kitab Taurat, dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah. Jika aku memberitahukan kepada kalian, maka kalian harus mengikutiku. Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janjinya kepada beliau. Lebih lanjut beliau bersabda, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kalian mengetahui bahwa Israel, Yakub, pernah menderita sakit parah dan penyakitnya itu menahun? Pada saat itu ia bernazar jika Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, ia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging unta, sedangkan minuman yang paling disukainya adalah susu unta. Mereka pun berujar, ya benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Selanjutnya beliau bersabda, aku bersumpah demi Allah yang tiada ilah selain Dia yang menurunkan Taurat kepada Musa. Tidakkah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan? Maka dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi daripada opum perempuan, maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Dan jika opum perempuan lebih mendominasi, maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Benar, jawab mereka. Lalu beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah mereka, dan aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa nabi yang ummi itu
tidur dengan memejamkan mata, tetapi hatinya tidak tidur. Mereka pun menjawab, ya benar. Selanjutnya beliau bersabda, ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Setelah itu mereka pun mengatakan, sekarang beritahukan kepada kami, siapa malaikat yang menjadi penolongmu? Jawaban inilah yang akan menentukan kami akan mengikutimu atau berpisah darimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril, dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan ia sebagai penolongnya. Mereka menyahut, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Jika penolongmu itu selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Kemudian beliau pun bersabda, apa yang menyebabkan kalian tidak mau mempercayainya? Mereka pun menjawab, karena ia adalah musuh kami. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi ila qawlihi law kanu ya'lamun. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, sampai pada firman-Nya, kalau mereka mengetahui. Pada saat itulah mereka mendapatkan murka di atas murka. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mujahid mengemukakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, Jibril itu tidak turun melainkan dengan kekerasan, peperangan, dan pembunuhan, dan Jibril adalah musuh kami. Maka turunlah ayat, Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Abdullah bin Munir memberitahukan kami dari Anas bin Malik. Ia menceritakan, Abdullah bin Salam pernah mendengar kedatangan Rasulullah SAW. Ketika itu ia sedang berada di tanah yang tandus. Kemudian Nabi datang dan ia pun berkata, aku akan menanyakan kepadamu tentang 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Apa yang pertama menjadi tanda kiamat? Apa makanan penghuni surga yang pertama sekali? Dan apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapak atau ibunya? Beliau bersabda, Jibril telah memberitahuku mengenai hal itu tadi. Jibril, tanyanya. Beliau menjawab, ya, ia adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau membaca ayat ini, Qul man ka'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu. Lebih lanjut beliau menuturkan, tanda kiamat yang pertama sekali adalah api yang mengiring manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Dan jika mani laki-laki mendominasi mani perempuan, maka anak akan menyerupainya. Dan jika mani perempuan lebih mendominasi, maka anaknya akan menyerupainya. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendustakanku. Lalu orang-orang Yahudi datang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, menurut kalian, orang macam apakah Abdullah bin Salam ini? Mereka menjawab, ia adalah orang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, pemuka kami dan putra pemuka kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurutmu jika ia memeluk Islam? Mereka pun berucap, semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu. Maka Abdullah bin Salam keluar seraya berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Lebih lanjut Abdullah bin Salam berkata, inilah yang paling aku khawatirkan ya Rasulullah. Hadits ini diriwayatkan hanya oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz atau redaksi seperti ini. Ia juga meriwayatkan dari Anas dengan lafaz yang lain,
yang serupa dengannya, dan di dalam Sahih Muslim dari Thauban dengan redaksi yang mendekati ini. Adapun tafsir firman Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Adalah barang siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Jibril adalah Ruhul Amin yang turun dengan membawa zikrul hakim, yaitu Al-Quran, dari Allah ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia adalah salah satu dari para rasul Allah dari golongan para malaikat. Dan barang siapa yang memusuhi seorang rasul, berarti ia telah memusuhi seluruh rasul. Sebagaimana orang yang beriman kepada seorang rasul, maka hal itu mengharuskannya beriman kepada seluruh rasul. Dan sebagaimana halnya orang yang kufur kepada salah seorang rasul, berarti ia telah kufur kepada seluruh rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya serta bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan para rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lainnya. Quran Surat An-Nisa ayat 150. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan mereka benar-benar sebagai orang kafir, karena mereka beriman kepada sebagian rasul dan ingkar kepada sebagian lainnya. Demikian pula halnya orang yang memusuhi Jibril, maka ia adalah musuh Allah, karena Jibril itu tidak turun membawa perintah atas kemauannya sendiri, tetapi atas perintah Rabb-Nya, sebagaimana firman Allah, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik," dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Quran Surat Maryam ayat 64. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad barazani bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti ia telah menyatakan perang denganku. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla murka kepada orang-orang yang memusuhi Jibril, dan dia berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya sebagai petunjuk bagi hati mereka dan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Dan semuanya itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja, sebagaimana firman-Nya, "Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa'un." Katakanlah, ia Al-Quran, yaitu Al-Quran, adalah sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 42. Wallahu a'lam bishawab.